Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu kembali di pelajaran PPKN. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yang sudah kita bahaskan minggu lalu. Namun sebelumnya, silakan kalian tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terbaru atau materi terbaru yang di-share di sini. Terima kasih, selamat belajar. Baik, hari ini kita akan membahaskan materi mengenai peran tokoh kebangkitan nasional dalam kemerdekaan. Kebangkitan nasional tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh cendekiawan. Para tokoh tersebut telah mengorbankan jiwa raga bahkan hartanya untuk kepentingan Indonesia. Tokoh-tokoh kebangkitan nasional memiliki peranan masing-masing untuk menjadikan Indonesia merdeka terlepas dari belenggu penjajah. Bangsa ini sebetulnya tidak mampu berdiri sendiri tanpa jasa daripada para tokoh-tokoh di belakangnya. Siapa sajakah tokoh-tokoh kebangkitan nasional tersebut dan bagaimana peranannya terhadap kemerdekaan Indonesia? Mari kita akan simak penjelasannya. Yang pertama yaitu adalah Dr. Sutomo. Dr. Sutomo adalah salah satu tokoh penting dalam pergerakan nasional yang mencetuskan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Dr. Sutomo lahir pada 30 Juli 1888 di Desa Ngepeh, Loceret, Nganjuk, Jawa Timur. Sebelumnya nama lahir Sutomo itu adalah Subroto. Ia lahir dari keluarga priai dan pejabat pemerintah. Ayahnya bernama Raden Suwaji, seorang pegawai Pangreh, sedangkan kakeknya bernama Ereng Singawijaya atau Kiai Haji Abdurrahman, adalah tokoh yang berpengaruh. Ia menempuh pendidikan dokter yang didirikan oleh pemerintah Belanda yang bernama Stovia. Suatu hari pada saat bersekolah di Stovia, Dr. Wahidin datang dan berpidato di hadapan seluruh siswa. Salah satu dari pelajar tersebut adalah Dr. Sutomo. Pada pidatonya, Dr. Wahidin menyampaikan gagasan, yaitu membebaskan bangsa dari penjajahan melalui pendidikan. Pidato Dr. Wahidin itu sangat berkesan sekali bagi Sutomo, sehingga ia dan pelajar Stovia lainnya mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh Sutomo, Daus Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo menjadi cikal bakal kebangkitan nasional Indonesia. Sehingga tanggal berdiri Budi Utomo dinyatakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kedua, ada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo lahir pada 7 Januari tahun 1852 di Yogyakarta. Orang tuanya berdarah Bugis dan Makassar. Wahidin merupakan keturunan priai Jawa. Ia juga keturunan dari Daeng Kraeng Nobo, seorang bangsawan dari Makassar yang berangkat ke Jawa. Pertama kali, ia memulai pendidikannya di sekolah dasar di Yogyakarta. Kemudian ia melanjutkan di sekolah Europiski Large School di Yogyakarta dan sekolah dokter Jawa di Jakarta. Wahidin Sudirohusodo adalah seorang dokter dan pembaharu pendidikan di Hindia Belanda. Ia memiliki keinginan agar rakyat diberikan kesempatan yang luas untuk mengenyam pendidikan di sekolah. Gagasannya tersebut ia sampaikan kepada para pelajar Stovia atau Sekolah Dokter Jawa di Batavia. Di Stovia, gagasan dari Wahidin pun diterima dengan tangan terbuka. Ia kemudian dianjurkan untuk mendirikan organisasi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Organisasi tersebut bernama Budi Utomo. Oleh sebab itu, Dr. Wahidin kerap dianggap menjadi tokoh awal dalam kebangkitan nasional Indonesia. Yang ketiga, Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1886. Beliau seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Ernest Daus Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Ia dikenal dengan 3 serangkai yang telah banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintah penjajahan Hindia Belanda. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah tokoh Indische Partij, yaitu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk setempat, bukan oleh Belanda ataupun negara asing. Pada tahun 1913, ia dan kedua rekannya diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda akibat tulisan dan aktivitas politiknya.
Kemudian ia wafat pada tanggal 8 Maret tahun 1943 dan dimakamkan di TMP Ambarawa. Keempat, RM Suwardi Surjoningrat. Suwardi adalah pemuda radikal asal Istana Pakualam. Ia kemudian pindah ke Bandung dan bergabung dengan Douwe Dekker di Surat Kabar di Express sebagai seorang editor. Salah satu tulisannya yang paling populer yaitu berjudul Als ik een Nederlander was, yang berarti seandainya saya orang Belanda, pada tahun 1913 sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Hindia Belanda yang merayakan 100 tahun bebasnya Belanda dari jajahan Inggris. Namun, melakukan perayaan tersebut di tanah jajahannya, Hindia Belanda. Artikel berbahasa Belanda itu kemudian oleh Suwardi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, sehingga banyak orang pribumi memahami apa substansi yang disampaikan dianggapnya berbahaya. Suwardi pun diasingkan keluar dari Hindia Belanda ke Belanda selama 5 tahun. Sekembalinya di Belanda, Suwardi berubah nama menjadi Ki Hajar Dewantara dan mendirikan taman siswa di Yogyakarta. Kelima, Dr. Ernest Francis Eugenie Douwe Dekker. Dr. Ernest Francis Eugenie Douwe Dekker umumnya dikenal dengan nama Douwe Dekker atau Danu Dirja Setiabudi. Beliau lahir di Pasuruan pada tanggal 8 Oktober tahun 1879. Kemudian meninggal di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 28 Agustus tahun 1950 pada umur 70 tahun. Douwe Dekker adalah seorang pejuang kemerdekaan yang meski lahir dan wafat di Indonesia, namun ia merupakan seorang berdarah asing. Ia memiliki darah Belanda dari ayahnya Jan Douwe Dekker. Adik Jan Edward Douwe Dekker atau Multatuli juga merupakan tokoh pergerakan yang dikenal lewat novelnya Max Havelaar. Douwe Dekker pernah belajar di Eropa tentang politik modern dan ketika kembali ke Indonesia, ia mengajarkan apa yang diketahuinya kepada semua orang. Douwe Dekker adalah pendiri Partai Indische Partij atau IP yang mengajarkan apa itu partai politik, jurnalistik, anti pemerintah, rapat akbar dan sebagainya. Douwe Dekker merupakan pemimpin dari surat kabar berbahasa Belanda di Express yang memperlihatkan kepada masyarakat perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Di dalam Indische Partij dan di Express ada sebuah slogan yang diperkenalkan yaitu Hindia Belanda untuk warga Hindia Belanda. Ini adalah upaya yang digiatkan untuk menentang pemerintahan penjajahan Belanda. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa dirangkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.